Shalom keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saudara semuanya, mari kita bangkit berdiri, boleh? Tetap kita menjaga protokol semuanya, tetap pakai masker. Kita percaya bahwa masker tidak menghalangi kita untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, amin. Karena sikap hati kita memuji, menyembah, kita percaya bahwa Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, Tuhan dipuji. Bahkan di tempat ini kita terus memuliakan Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita buat Tuhan. Kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus tidak hanya datang di tahun yang lalu waktu Tuhan naik ke surga, tapi hari ini Tuhan masih mencurahkannya di tempat ini. Bahkan di hati kita semua, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah kami percaya bahwa Roh-Mu Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Roh-Mu terus Tuhan membuat kami menang Tuhan. Roh Kudus yang terus membuat kami maju Tuhan, terus maju dengan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya ibadah hari ini Tuhan, Engkau yang beracara lebih lagi. Roh Kudus memimpin kami dari awal sampai akhir Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya. Mari kita bersyukur sama Tuhan, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita sampai hari ini. Engkau baik Tuhan. Engkau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, dan kemenangan terjadi di sini. Dan ku yakin Kau hadir di sini, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, dan ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini, kemenangan percaya kepadamu Tuhan. Bisa bersama duduk saudara-saudara, mari kita aku
Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini Tuhan. Oh, kemenangan terjadi di sini Tuhan. Kalau bukan aku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
tangan buat Tuhan yang terbaik bagi Yesus. Berikan sorak-sorai dan haleluya. 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 Dan haleluya. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Segala syukur kami bagimu Yesus. Amin. Kita percaya bahwa Roh Kudus memimpin kita pada hari ini. Amin. Mari kita katakan biarlah rohmu menyala-nyala. Hey. Kita percaya semua di tempat ini Bapak di rumah. Mari semua katakan biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Biarlah rohmu. Karena biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala melayani layanilah Tuhan. Dan tak ada lagi banyak waktu dan banyak kiatlah Allah kerjaan besar menunggu. Mari kita tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah, berlari pada tujuan. Bagilah kami karena biarlah rohmu semata-mata. Biarlah rohmu menyala-nyala melayani. Oh biarlah rohmu melayanilah. Kata biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala melayanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala melayanilah. Karena tak ada lagi waktu, tak ada banyak. Biarlah dan janganlah teman-teman. Pekerjaan besar menunggu. Siap Tuhan. Mari kita tahan segala beban. Oh dan dosa yang merintah, berlari pada tujuan. Bagi masuk kami. Biarlah rohmu menyala-nyala melayanilah Tuhan. Biarlah rohmu melayanilah Tuhan. Karena bela. Biarlah rohmu menyala-nyala melayanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala melayanilah. Kata biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala melayanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala melayani. Semangat, biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala melayanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala melayanilah. Biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala melayanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala melayanilah. Kata biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala melayanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala melayanilah. Biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala melayanilah Tuhan. Amin. Kita percaya kita akan bangkit saudara-saudara. Saudara. Akan pujian ini kataku gak bangkit. Haleluya. Masih semangat saudara-saudara kita memuji Tuhan. Yeay. Kata mari kita semua
Haleluya. Kita percaya semua saudara-saudara kita mau berikan persembahan, bahkan yang di rumah juga yang nonton ini kita bisa berikan persembahan setiap yang ada di tempat ini, bahkan di online juga ada. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan kami berikan yang terbaik untuk persembahan yang atas Tuhan berkati dalam kehidupan kami, dan biarkanlah kami kembalikan untuk kemuliaan-Mu juga Tuhan, dan biar kami dengan segenap hati kami memberi dengan sukacita Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita percaya saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang sia-sia kita datang ke tempat ini. Kita percaya lihat hamba-Nya yang sudah hadir. Dan kita percaya bahwa Tuhan mengatakan sesuatu dalam hidup kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di hati kami ini Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang membawa kami dekat kepadamu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You can dictate in my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, pour me down. I need you, I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You take my soul, and every day I go to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus.
minyak yang baru mengalir penuhi, mengalir kuasa-Mu bebaskan hidupku. Kata datang Roh Kudus, datang Roh Kudus. Amin. Mengalir penuhi, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Aku yang kurindu sekutu denganmu, bahwaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadirmu, jamalah urapanmu ubah hidupku. Karena satu yang kurindu, satu yang kurindu, sekutu denganmu, bahwaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, urapanmu ubah hidupku. Pada satu silakan banyak sekutu denganmu, bahwaku lebih lagi. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang telah diberikan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami untuk menolong kami bertumbuh, berbuah, berdampak bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan buat kasih yang luar biasa yang diberikan dan tinggal dalam kami melalui Roh-Mu yang luar biasa menuntun kami. Dan biar hari-hari ini di tengah pandemi yang masih belum berakhir, Roh Kudus di dalam kami memberi kami hikmat supaya kami bisa mengelola hidup kami dengan baik, supaya kami bisa menata hidup kami dengan efektif, supaya kami jadi orang-orang Kristen yang berkemenangan. Kami tahu Tuhan punya janji yang luar biasa, ada begitu banyak janji dalam firman Tuhan. Tapi kami nggak mau jadi orang Kristen yang hanya sekedar terima janji, tapi kami mau jadi orang Kristen yang terima penggenapan janji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah buat setiap pribadi di tempat ini, biar di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, kami makin diberkati, kami makin berkemenangan, kami makin berdampak, kami makin berbuah-buah bagi Tuhan. Terima kasih. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Bapak Ibu terima kasih. Shalom semuanya. Selamat pagi. Senang sekali di sini terasa antusiasme gitu ya. Walaupun pakai masker tetapi tetap semangat, puji Tuhan. Wow. Tempat ini bukan tempat yang baru buat saya Bapak Ibu. Saya sering ke sini. Kebanyakan berkhotbah di anak-anak muda, tetapi 2019 Pastor Sony Venturi dan istri dan Kak Febe mempercayakan saya untuk melatih tim-tim kepemimpinan di sini. Gitu ya. Terus habis itu pandemi. Waktu itu Kak Sony sudah minta jadwal saya, tapi waktu itu lagi full banget dan pandemi membuat jadwalnya kosong gitu ya. Jangan mustahil bagi Tuhan memang gitu ya. Dari padat banget sampai sesek. Jangankan gereja lain, gereja saya sendiri aja teriak-teriak. Pastornya mana ini gitu ya. Gembalanya mana? Sekarang mereka ketemu saya setiap minggu dan saya mengajar bisa sekali atau 2 kali seminggu sampai jemaat kenyang gitu ya. Dulu nyari gembalanya ketemu. Oke, nama saya Ferry Felani, Bapak Ibu terkasih. Saya gembala dari GDI City Gate. Selebihnya ya nggak ada yang spesial banget kecuali Yesus mengasihi saya dan mati buat saya. Nah itu aja ya. Oke, saya tuh suka mengajar gitu dan
lihat wajah-wajah di sini nih sepertinya Bapak Ibu nih orang-orang yang hatam Alkitab gitu ya. Kayaknya, waduh, kelihatan tuh dari kepala itu udah muat gitu. Matius, Habakuk tuh kayak lompat-lompat di kepala. Jadi kalau kasih khotbah yang biasa-biasa nih, kayaknya, aduh, pulang kayak semua di tengah khotbah gitu ya. Nah tapi tema kita tuh sebenarnya tema yang biasa gitu. Tetapi saya percaya tema yang biasa kalau dipelajari digali dengan dalam akan dalam gitu kan. Nah saya ingin membahas satu hal tentang kekhawatiran. Simple kan? Kayak, ya elah gitu ya. Kekhawatiran lagi, ini kan udah biasa. Oke, saya cuma yakin dalam 35 menit ke depan Bapak Ibu akan merasakan atau melihat sesuatu yang gak biasa gitu ya. Dari ayat-ayat yang biasa kalau kita menggalinya itu kayak harta karun loh. Itu mencerahkan, mengubahkan gitu. Justru disitulah hebatnya Alkitab kita. Mau dipelajari tiap tahun demi tahun kayak baru terus kan gitu. Bukan karena berubah-berubah, tetapi pemahaman kita diterangi oleh Roh Kudus. Makanya hari ini hari Pentakosta kita temanya nggak Roh Kudus juga ya kasihnya. Tapi karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita, gitu ya. Kalau ada yang belum terima kan perlu terima. Tapi kalau sudah terima gimana? Itu kayak orang udah dikasih modal gitu ya, 4M, ya nggak usah minta lagi, udah dikasih. Tapi gimana ngelolanya kan, yang penting kan. Nah, Roh Kudus yang di dalam kita ini bukan supaya kita rebah-rebahan, Bapak Ibu, rebah gemeter gitu ya, boleh gitu ya. Tapi lebih baik lagi jika Roh Kudus yang ada dalam diri kita bisa membantu kita menjalani hidup sehari-hari yang berkemenangan. Betul nggak? Kita punya masalah, tapi iya masalahnya muter-muter di situ doang. Padahal Roh Kudus dibilang bahwa dia akan menolong kita, dia adalah penghibur, penolong. Kok nggak ketolong-tolong gitu kan? Kan bukan karena Roh Kudus nggak nolong, kitanya yang nggak mau ditolong gitu. Berarti kita perlu tahu bagaimana mengizinkan Roh Kudus beroperasi dalam hidup kita, termasuk di area yang namanya kekhawatiran ini. Gitu. Nah, saya mau ajak kita Bapak Ibu untuk buka kitab kita di ayat-ayat yang kita mungkin udah tahu selama ini, tapi kita ingin gali lebih dalam dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saya akan berusaha untuk tidak lama, 35 menitan berkhotbah. Tetapi Bapak Ibu mungkin bisa mencatat apa yang saya sampaikan dengan harapan Bapak Ibu semua bisa menggali lebih dalam lagi. Karena saya percaya di sini tadi kan jenius ya, cerdas gitu ya, kayak ahli-ahli Taurat gitu, kayak semua tuh udah apal gitu firman Tuhan gitu ya. Jadi kalau digali lebih dalam dan tetap didiskusikan di misalnya kalau misalnya masih jalan, saya berharap Bapak Ibu akan ketemu aplikasi gitu ya. Penerapan pribadinya kalau buat saya gimana ya gitu. Oke, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25, judulnya hal kekhawatiran. Oke. Firman Tuhan bilang begini, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa? Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian?" Oke, stop sebentar. Kita akan lihat satu persatu ayatnya. Firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Itu kayak kalimat larangan, janganlah gitu ya. Nah, waktu saya sekolah teologi ya, tahun-tahun 2001 sampai 2004 begitu ya. Saya punya dosen bahasa Yunani yang baru meninggal sebulan yang lalu. Bapak Pendeta Dr. Stefano Ambessa. Beliau adalah dosen saya. Dia pernah bilang begini, bahwa kata jangan di ayat-ayat ini, di Matius 5, Matius 6 khususnya, Matius 5, Matius 6 gitu ya. Ada banyak kata janganlah kan? Janganlah ini, janganlah itu, janganlah ini, dan sebagainya. Sebetulnya dalam bahasa Yunani-nya gitu ya, itu pengertiannya bukan janganlah, tetapi stop. Berhentilah. Makanya di flyer itu tadi ada, saya beri judul, kuasa menghentikan kekhawatiran. Karena ternyata yang Tuhan perintahkan bukan sekedar jangan, tetapi stop. Berhentilah khawatir. Nah, berhenti itu kan artinya begini, sesuatu tuh lagi jalan, disuruh stop, ya gak sih? Kalau mobil lagi berhenti, lagi parkir, kan kita gak bilang stop, kan enggak, emang udah stop gitu. Tapi kalau lagi jalan, stop, dia berhenti gitu ya. Berarti kekhawatiran itu kan sesuatu yang seakan-akan gini, natural terjadi di hati kita, di diri kita. Jadi gini, kekhawatiran itu kalau apa yang saya pahami adalah begini, kekhawatiran adalah respon alamiah manusia yang terjadi ketika kita menangkap sinyal bahaya atau sinyal sesuatu yang berpotensi merugikan kita. Misalnya nih, Bapak Ibu pulang ke rumah atau dapat kabar orang serumah dari kita, entah anak, entah saudara, entah istri atau suami gitu, kena COVID. Halo Pak, Mama kena COVID, gitu ya, dia tinggal serumah gitu. Pasti khawatir nggak? Aduh, kena juga deh gue, gitu kan?
Kenapa khawatir? Karena itu respon alamiah ketika kita menangkap sinyal bahaya. Atau atasan telepon, atau chat kita bilang, mulai bulan depan gaji dipotong 50%. Khawatir nggak? Oh, aku punya Tuhan yang... Iya, kita nyanyi buat Tuhan, tetapi pasti bingung. Waduh, biasanya gaji segini dibagi-bagi buat bayar ini itu, dipotong separuh. Waduh, nggak cukup kayaknya. Khawatir nggak? Kan khawatir. Karena kekhawatiran basically adalah respon alamiah kita ketika kita menangkap ada sinyal bahaya, sinyal yang merugikan gitu ya, sesuatu yang kira-kira membahayakan, kita menjadi khawatir. Sehingga kalau kita khawatir, harusnya kita berjaga-jaga, harusnya kita mencari jalan keluar. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu adalah respon alamiah yang terjadi sama siapa aja. Orang tua, orang muda, anak kecil, orang kaya, orang miskin, pendeta, jemaat, semua pemimpin pemerintah ataupun rakyat biasa, semua mengalami kekhawatirannya masing-masing. Tetapi Tuhan bilang apa? Stop, berhentilah khawatir. Karena kekhawatiran kalau dibiarkan, dia bisa merusak iman kita, membunuh iman kita. Nah, coba kita lihat ayat-ayat di atasnya. Ini kan Matius 6 ayat 25 ini kan perikop judulnya apa? Hal kekhawatiran. Nah, sadarkah kita bahwa ayat-ayat di atasnya itu sedang beritahu sesuatu tentang kekhawatiran ini? Jangan pernah mikir gitu kan, Bapak Ibu ya. Biasanya kita cuma lihat ayat ini, jarang untuk perhatiin ayat di atasnya. Coba lihat di atasnya sedikit gitu ya, itu ada perikop ayat 19 tuh. Judulnya hal mengumpulkan harta. Betul ya? Lihat di Alkitabnya gitu, di scroll sedikit gitu ya. Tapi kita nggak usah baca. Saya nggak mau jelasin ini, tapi kasih tahu begini. Sebelum kekhawatiran dibahas oleh Tuhan Yesus, Yesus membahas soal hal mengumpulkan harta. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Harta adalah sesuatu yang bernilai buat kita. Betul ya? Yang bernilai buat kita beda-beda. Ada simpanan bank di bank ya, mungkin emas batangan kah, atau investasi di tanah, atau saham dan sebagainya. Ada yang merasa mobilnya adalah hartanya, pasangan hidupnya, anaknya. Intinya gini, harta adalah segala sesuatu yang kita anggap penting dan bernilai di hidup kita. Setuju ya? Sampai sini ya? Dan apa hubungannya dengan kekhawatiran? Hubungannya begini, kita nggak akan khawatir untuk sesuatu yang nggak penting buat kita. Kita nggak akan merasa khawatir untuk sesuatu yang tidak bernilai buat kita. Kenapa kita khawatir ketika anak-anak kita memberontak? Karena anak-anak kita bernilai buat kita. Kenapa kita khawatir ketika mobil kita mogok atau pasangan kita sakit? Karena dia bernilai buat kita. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi gini, selama di dalam hidup kita masih merasa ada sesuatu atau seseorang yang berarti dan bernilai buat kita, menjadi harta buat kita, maka kita akan selalu punya potensi untuk khawatir. Dan dalam batasan tertentu, kekhawatiran itu oke, karena itu respon alamiah untuk apa? Ketika kita menangkap ada sinyal bahaya. Tetapi, ini yang perlu kita tahu, kata khawatir dalam bahasa Yunani, itu berasal dari satu kata, yaitu tunggu sebenarnya, saya nyontek dulu. Saya tiba-tiba suka lupa begitu ya, ketukar sama bahasa yang lain. Dunamis nomos gitu ya, itu beda-beda ya. Itu pel-pelan gitu ya. Oke, supaya nggak ketukar. Bahasa Yunani untuk kekhawatiran dalam ayat ini itu menggunakan kata merimnao. Dalam bahasa Yunani, merimnao itu artinya begini, pikiran yang terganggu. Bapak Ibu kalau khawatir sama sesuatu pasti pikirnya terganggu ya. Ke gereja dengar khotbah mikirannya ke rumah, ke kantor mikirannya ke anak gitu ya. Itu kekhawatiran, itu artinya pikiran yang mengganggu. Trouble with cares. Dalam bahasa Inggris gitu, trouble with cares. Care itu kan peduli. Jadi orang merasa cemas, merasa khawatir, merasa terganggu karena peduli. Tadi ya, hubungannya dengan sesuatu yang bernilai di hidup kita. Nah, kata merimnao ini punya akar kata, yaitu merizo. Merizo itu adalah artinya gini, dalam bahasa Inggrisnya, to separate, to divide atau to cut, memisahkan, melepaskan, memotong. Jadi kekhawatiran sebetulnya adalah hal yang alami dan natural terjadi di hidup kita sebagai manusia, bagian dari perjalanan iman kita ketika kita menangkap dari panca indera kita dengar, kita lihat ada potensi bahaya, potensi sesuatu yang membahayakan di masa depan atau di depan sana, dan kita menjadi khawatir. Itu hal yang baik, itu sinyal yang baik. Tetapi kalau dibiarkan, kekhawatiran itu kalau dibiarkan, maka dia punya kekuatan untuk memisahkan.
Memisahkan kita dari hadirat Tuhan, memisahkan kita dari damai sejahtera Tuhan, memisahkan kita dari sukacita yang daripada Tuhan, memisahkan kita dari orang lain. Hubungan jadi rusak karena dikuasai oleh kekhawatiran. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang apa? Berhentilah khawatir. Kita punya kuasa untuk menghentikan kekhawatiran, untuk mengendalikan kekhawatiran kita, supaya kekhawatiran tersebut tidak menghancurkan kita, tidak membunuh iman kita. Saya percaya bahwa kekhawatiran punya efek positif. Saya percaya bahwa kekhawatiran itu harusnya menjadi panggilan buat kita berubah, Bapak Ibu. Contoh nih, ada orang tua keluarga muda punya anak kecil. Dari kecil anaknya suka tabok anak orang. Main, pak, tangis dia. Ada anak yang bakat begitu ya. Dari kecil udah bakat bela diri gitu. Dari kecil udah bakat Muay Thai. Wah gitu ya. Umur 4 tahun sudah nabokin sama teman-temannya gitu ya. Terus orang tuanya kan khawatir kan gitu. Waduh, kok anak saya mukulan gitu ya. Kalau kita khawatir, berarti kan kita harus berubah sebagai orang tua. Itu sinyal bahwa kita perlu mendidik dia lebih lagi. Betul nggak? Kalau kita melihat anak-anak kita pergaulannya nggak beres gitu ya. Beberapa teman cerita gitu, saya takut anak saya nanti besarnya jadi homoseksual. Kok remajanya kayak begini ya? Dia suka begini, gayanya begini. Dia oke nggak sih? Dia gay nggak sih gitu ya? Saya bilang kalau kamu merasa kamu menangkap sebuah sinyal tanda bahaya, berubahlah. Lakukan sesuatu untuk menghentikannya. Coba ceklah, periksalah gitu. Karena kekhawatiran bisa kita tangkap sebagai sesuatu yang positif untuk memberitahu kita bahwa kita perlu berubah. Betul nggak? Kita ngerasa badan nggak enak. Aduh, kok tangan suka sakit-sakit ya. Gitu ya. Kaki kok kayaknya sakit-sakit ya. Jantung kok nggak enak. Berarti kan kita perlu berubah pola makan, pola hidup, pola istirahat. Kalau kata dia, biarin aja lah. Tetap dia Allah yang menyembuhkan, dia Jehovah Rafa. Mati muda pasti. Betul nggak? Serangan jantung. Loh, kematian kan nggak pilih-pilih. Setahun ini saya yakin semua sepakat banyak orang meninggal, betul nggak sih? Even itu karena COVID atau tidak. Hamba-hamba Tuhan yang usianya di bawah saya, Bapak Ibu, itu meninggal, main futsal meninggal, serangan jantung. Bayangin nggak sih? Ya sebelum itu terjadi, kalau kita ingin hidup lebih lama, berarti kan perlu jaga. Kalau kita khawatir bahwa kok kayaknya badan saya nggak enak, kalau saya rasa keuangan saya nggak baik, kok kayaknya pernikahan saya nggak baik, ngobrol sama istri mau pasangan udah mulai nggak enak, itu sinyal untuk berubah. Jadi khawatirlah, tapi ambil langkah untuk berubah. Tetapi jangan sampai kekhawatiran dibiarkan dan mulai merusak kehidupan kita. Nah, coba kita lihat lagi ke bawah untuk kita menemukan langkah-langkah praktis bagaimana menghadapi kekhawatiran. Jadi saya sudah meletakkan fondasi untuk memberikan pengertian tentang merimnao dan meritzo itu sebenarnya apa sih. Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan Yesus bilang kalau kita khawatir, coba lihat burung di langit, dia bilang gitu. Yang tidak menabur, terus apa? Tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Coba diingat Bapak Ibu ya, ada 3 hal. Burung itu apa? Tidak menabur, tidak menuai, tidak apa? Tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kita, bukankah Bapak Ibu jemaat GBI Pasir Jabatan 5 jauh melebihi burung-burung itu? Amin? Oke. Ini yang perlu kita mengerti dengan baik. Ayat ini yang perlu kita tafsirkan dengan baik. Ayat ini yang membuat saya berubah, Bapak Ibu. Dulu kalau ada orang khawatir, jemaat khawatir, saya paling tepuk bilang jangan khawatir, Tuhan pasti tolong kamu. Saya doakan. Begitu saya baca ayat ini dengan pola pikir yang baru, saya tiba-tiba mengerti sesuatu di sini. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Terus saya mulai pikir, oke, kayaknya saya ngerti sesuatu deh. Dan saya di sini paham begini Bapak Ibu. Burung itu tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Kita melebihi burung-burung itu kenapa? Karena kita bisa menabur, bisa menuai, dan bisa mengumpulkan dalam lumbung. Jadi, jangan ketika kita khawatir, jangan hanya berdoa dan menjadi pasif. Saya percaya penghiburan yang Tuhan kasih buat kita orang percaya bukan penghiburan semu dan penghiburan pasif. Datang ke gereja nangis, oh haleluya, Tuhan aku dalam kesesakan, aku khawatir, cicilan mobil, kontrakan Tuhan, gitu kan. Ya kan, sesak anak sekolah udah tunggakan udah 6 bulan sampai dipanggil, udah sampai gitu kan, listrik apartemen nggak mau dimatiin, gitu kan, udah pasti kita bergumul kan gitu ya, kita khawatir gitu. Tetapi kamu jauh melebihi burung-burung itu. Kalau kita datang dengan lagu rohani tadi ya,
lagu kemenangan terjadi, nangis, utangku Tuhan tambah banyak aja gitu ya, dikejar sama pinjol gitu ya, pinjaman online dan sebagainya. Intinya adalah begini, kita nggak bisa mengalahkan semua pergumulan, kekhawatiran kita hanya dengan kepasifan. Artinya apa? Kita perlu menabur, menuai dan mengumpulkan dalam lumbung. Menabur itu nggak selalu bicara soal memberi ya Pak ya, memberi buat gereja. Iya, salah satu pengertian. Tapi menabur zaman dulu itu bekerja. Intinya kalau kita ingin mengatasi kekhawatiran kita, ubah hidup kita, just do something. Lakukan sesuatu. Jadi gini, ini contoh. Kalau orang punya hutang dan dia nangis-nangis berdoa minta mujizat dan Tuhan tolong, maka ketika Tuhan jamah di gereja, dia pulang, dia harus hemat dan mulai cicil hutangnya. Itu loh maksud saya. Karena apa? Karena kamu jauh melebihi burung-burung itu. Burung nggak bisa nabur, burung nggak bisa nuai, burung nggak bisa ngumpul dalam lumbung. Kamu bisa, gitu kan? Kamu bisa. Kenapa kamu jauh melebihi burung-burung itu? Karena kita bisa, Bapak Ibu. Kita diberi akal budi. Saya sering bilang gini sama jemaat saya. Salah satu mujizat terbesar dalam hidup manusia adalah akal budi. Itu mujizat terbesar. Jangan remehkan akal budi kita. Tuhan bekerja di dalamnya. Kita berdoa bersama-sama Tuhan, tapi bukan berarti nggak pernah berpikir. Aduh pusing nih, masalahnya banyak, udah nggak usah dipikirin. Nggak bisa. Masalah itu selesai kalau dipikirin. Cuman kalau mikirnya salah, ya nggak ada jalan keluar. Saya nggak ngerti mobilnya rusak, saya pikirin dong gimana ya. Ya nggak akan ketemu kan? Saya harus telepon orang, gimana ya cara betulin ini, gitu kan? Saya pinjam kepalanya orang lain untuk solve problem saya. Nah intinya adalah kita nggak bisa mengalahkan kekhawatiran dengan kepasifan, dengan menjadi pasif, dengan diam aja. Kita suka mengartikan ayat ini kan, Allah yang berperang buat kita hanya diam saja. Masalahnya Israel tuh udah ngerjain bagiannya loh sebelum-sebelumnya. Untuk minta jarahan dari orang Mesir untuk melangkah keluar, untuk menorehkan darah. Mereka udah kerjain bagiannya. Dan part tertentu Tuhan bilang, kamu diam aja karena kamu udah kerjain bagian kamu. Nah kita, misalnya tadi punya utangnya rajin, bayarnya enggak. Enggak mau hemat lagi, tetap boros. Terus Tuhan yang bekerja, saya bilang sama saya, kalau kamu mau utang lunas, jangan cuma ngutip ayat Allah berenang ganti kita loh. Kamu hemat dulu. Cut pengeluaranmu. Biasanya beli GoFood, GrabFood gitu ya, rajin buat chat time. Berhenti, nggak ada chat-time, aqua pokoknya maksimal. Nggak ada minum chat time lagi punya utang banyak-banyak gitu kan. Nggak ada makan yang KFC kalau lagi banyak utang. Makannya kangkung gitu ya. Daun pepaya apalah pokoknya masak. Kenapa? Gaya hidupnya diubah supaya bisa hemat, supaya bisa cicil. Ketika kita mulai melangkah, saya percaya di situ Tuhan kerjakan mujizat. Itu loh. Karena kita nggak bisa mengalahkan dengan kepasifan, kekhawatiran itu. Saya berkali-kali tolong. Saya bahkan pernah tolong satu ibu yang punya utang ratusan juta, Bapak Ibu. Ratusan juta. Dan saya ajar prinsip ini. Saya pikir, 5 tahun nih baru lunas. Saya pikir gitu. 5 tahun, tapi yang apa-apa deh, pelan-pelan aja. Setahun loh. Hanya perlu setahun lunas semua utangnya. Ini ibu cuma jualan kue. Utang ratusan juta cuma jualan kue, tinggal dikontrakan. Tapi Tuhan bisa bekerja. Kalau kita melangkah, tadi mau menabur, mau bekerja. Kalau nabur kan menuai, ya nggak sih? Jangan cuma khotbah nangkap, ini masa penuaian, amin. Kita mengaminkan penuaian, tapi nggak pernah menabur. Itu nyolong namanya. Bapak Ibu, orang yang nabur nggak pernah, orang yang nuai nggak pernah nabur kan nyolong. Kalau kita nabur, kita nuai kan? Jadi yuk bekerja. Nanti Tuhan bekerja di dalamnya, melipat gandakan tuaian, dan kalau punya tuaian ditabung. Saya menemukan ada banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan nggak punya financial management yang baik, nggak punya financial plan yang baik. Kayak saya dulu, awal saya pelayanan, ATM saya nggak ada isinya. Kadang isinya banyak, kadang nggak ada isinya. Tapi kebanyakan nggak ada isinya. Wah, ya. Kenapa? Karena saya percaya Allah pasti kerjakan mujizat. Dapat duit banyak, ambil, berkatin orang lain. Pakai, berkatin orang lain. Saya menikah sama seorang yang pintar ngatur duit. Stres nikah sama saya dari pacaran. Ini suami gue pendeta, kadang duit ada, kadang nggak ada, banyak nggak ada, gimana ya? Karena saya percaya mujizat, saya bilang begitu. Waduh, nikah segala macam, pokoknya mainnya mujizat aja. Duit nggak banyak, nggak pernah pegang gitu ya dengan benar. Sampai satu kali Tuhan tegur saya bahwa ternyata itu bukan iman yang benar dan iman yang dewasa. Memang ada situasi, ada musim tertentu di mana itu terjadi. Sama seperti Israel dipelihara di padang gurun, Bapak Ibu. Ada mana kan? Yang pakai kerja, mana tersedia kan?
begitu masuk tanah perjanjian, mana berhenti, yuk kerja. Di situ saya nangkap sebuah momen bahwa saya nggak bisa mengharapkan bola-bola liar masuk ke ATM saya sambil tunggu di depan ATM kartu dalam nama Yesus, gitu ya, masukin, pencet pin, 49.000. Itu nggak bisa ditarik 49.000 ya nggak sih? Dan saya belajar untuk bekerja dengan baik, melayani dengan baik, menabung, berinvestasi, mengelola dengan baik, supaya punya tadi bisa mengumpulkan dalam lumbung. Oh, berarti kalau kamu nabung, kamu gak percaya Tuhan dong. Justru karena saya percaya Allah mau mengerjakan sesuatu yang besar di depan sana, saya nabung sekarang. Justru karena saya percaya Tuhan ingin mengerjakan hal yang besar buat saya dan keluarga saya nabung sekarang. Saya berinvestasi sekarang. Kenapa? Bukan karena saya percaya Tuhan, karena saya percaya ada hal yang besar sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan. Saya simpan sekarang. Sama seperti Yusuf ketika dia memimpin Mesir 7 tahun masa kelimpahan. Disimpan nggak? Disimpan karena dia tahu di depan itu ada krisis. Di tengah krisis, orang yang punya tabungan, yang punya simpanan bisa eksis, ya nggak sih? Bisa bertahan. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini lagi bilang begini, orang kalau dikuasai kekhawatiran, hidupnya nggak bisa maju. Bisa nggak ya? Nanti kalau aku buat begini, apa kata orang ya? Aduh, aku keuangan nggak cukup nih tengah pandemi. Kalau aku jualan sambal, jualan frozen food di Instagram, di tahun-tahun, orang bilang apa ya? Dulu aku ratu loh, sultan loh aku. Gitu ya. Tapi sekarang aku kere gitu ya. Tahun pandemi ini berat. Bapak Ibu kasih, kalau kita khawatir, kita khawatiran nggak punya uang terus nggak berani nyoba, nggak maju hidup ini. Jemaat saya banyak kok yang buat begitu, jualan sambal, jualan frozen food, jualan segala macam dijual, daster, apa pokoknya, lu mau nyari apa aku ada, gitu ya. Gak apa-apa, karena ini momennya gitu. Kalau khawatir, enggak enak, malu takut. Apa yang ada yang beli, karena khawatir nggak maju-maju hidup. Coba aja dulu berdoa, yang penting jujur, yang penting benar, yang penting tidak menjelek-jelekan tokoh lain atau saingan dan sebagainya. Tapi kalau kekhawatiran dibiarkan menahan kita, ya dia tidak akan menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita. Di tengah pandemi jangan khawatir, Bapak Ibu. Amin. Apalagi kata orang, kita nggak hidup kata mereka kok. Mereka yang komentar negatif tentang kita nggak kasih kita makan, ya nggak sih? Jualan hari ini, waktunya bertahan di tengah pandemi, semua sulit, semua susah. Kalau kita mulai menabur, Tuhan pasti berkati kok. Tapi kalau males, rebahan doang, tunggu burung gagak datang, gak ada yang datang burung gagak. Dia jelas lapar, dia jelas kekurangan. Orang bilang di tengah pandemi susah bisnis, di tengah pandemi susah nyari kerja, betul. Secara umum betul, tetapi saya pribadi menyaksikan beberapa anak rohani saya di tengah pandemi bisa beli apartemen 2 orang. Betul ya? Di tengah pandemi, sebelum pandemi 2 tahun nggak dapat kerja. Bayangin ya Bapak Ibu, anak pinter, kemampuannya jago IT design. Begitu sekarang masuk pandemi tahun lalu bulan Mei, kerja di Shopee. Gajinya bagus, segala macam jabatannya bagus dan sebagainya. Siapa bilang di tengah pandemi nggak ada peluang? Siapa bilang? Nah, lihat lagi ayat berikutnya. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tadi disuruh lihat burung, sekarang disuruh lihat bunga bakung di ladang yang apa? Tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bapak Ibu, tadi burung. Lihat burung, kamu melebihi burung-burung itu. Kenapa? Burung tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung. Kamu tiga-tiganya bisa, begitu kan? Terus dia bilang, lihat bunga bakung yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Tanpa bekerja nih, kalau kita melebihi bunga bakung, harusnya kita bekerja. Karena kita melebihi bunga bakung yang tidak bisa bekerja. Dan bunga bakung itu tidak bisa meminta. Apa yang dimaksud dengan tidak bisa meminta? Memintal ini bicara soal skill atau keahlian. Orang tuh kalau memintal harus punya keahlian ya. Gak bisa asal aja kan gitu. Jadi intinya begini, orang akan selalu khawatir, kita sebagai orang Kristen akan selalu khawatir kalau kita nggak mau mengembangkan potensi kita jadi keahlian. Betul nggak? Yang banyak orang nggak bisa masak, tapi banyak juga yang bisa masak. Tapi sedikit orang yang jago masak. Yang dicari yang mana? Yang jago masak. Ada orang yang nggak bisa komputer,
Ada orang yang bisa komputer, lumayan. Ada orang yang jago banget komputer. Yang dibayar mahal yang mana? Orang dunia aja tahu Bapak Ibu bahwa yang orang itu perlu punya skill. Kenapa kita perlu punya skill? Bukan buat pamer, bukan. Tapi untuk bisa solve the problem, untuk bisa menyelesaikan masalah, problem. Kalau orang jago, kita alatnya rusak, handphone rusak gitu ya, bawa ke orang. Kalau orangnya nggak pinter ya, dia buka apanya sih yang rusak, lama banget, dibetulin masih rusak lagi. Tapi kalau ketemu yang jago banget, itu langsung lihat, oh ininya harganya sekian, dibetulin sebentar selesai. Orang yang skillful itu loh. Nah kalau orang Kristen nggak mau kembangkan skill, kemampuan, masak seadanya, sebisanya gitu ya. Semua kemampuan tuh rata-rata, komputer sedikit bisa sedikit, semua bisa sedikit. Nggak heran kita khawatir di tengah pandemi. Nggak heran kita khawatir terus tentang hidup kita. Tapi kalau jadi orang Kristen mau kembangkan kemampuan, ini terlepas gelar sarjana Bapak Ibu ya, karena banyak orang yang punya gelar tapi nggak punya skill. Saya ketemu kok saya punya kok orang-orang yang kenal yang lulusan luar negeri, dari Australia, dari Amerika, pulang ke Indonesia bawa gelar luar negeri, sampai sini nggak bisa kerja tuh. Manja mentalnya. Tapi ada yang lulusan STM doang, bisa tawuran lagi dulunya. Tapi rajin belajar dan punya skill, kepake loh, bisa bikin bisnis loh. Jadi bukan karena gelarnya, tapi karena skillnya. Saya tahun lalu diminta memberikan pelatihan buat anak-anak salah satu fakultas di Universitas Tarumanegara. Saya bahas soal ini. Saya singgung soal pernyataan dari World Economic Forum. Dia bilang begini, ini kan kita sedang menghadapi dunia disruption ya Bapak Ibu ya, perubahan yang besar, di mana internet makin canggih gitu ya, marketing nggak cuma begitu doang, tapi ada digital marketing, eranya tuh udah berubah banget semua. Dulu kita suka dengar lagu dari kaset, terus ke era CD gitu ya, CD. Sekarang toko CD ada nggak di mall, di startup udah nggak ada. Orang nontonnya Netflix, Spotify, ini eranya udah berubah dengan cepat. World Economic Forum bilang gini, orang yang bisa bertahan di masa depan adalah orang yang paling tidak punya 15 skill dalam dirinya. Bayangin tuh, di survei, orang harus punya 15 skill, hard skill dan soft skill. Kalau skill utama saya adalah desain grafis, saya perlu punya skill-skill tambahan, leadership skill, creative thinking skill, communication skill. Itu ada skill-skill lainnya. Kalau 15 itu akan bisa bertahan di masa depan, di era persaingan yang begitu canggih, begitu hebat dan sebagainya. Nah, orang Kristen kalau males, ya jelas khawatir. Saya dengar kalimat begini, wah di tengah pandemi ini semua serba terbatas. Betul, betul. Buat orang yang kemampuannya terbatas. Tapi ketika orang punya kemampuannya banyak, maka peluang yang muncul itu adalah sebanyak kemampuannya. Hanya karena kita percaya Tuhan, bukan berarti kita nggak perlu skill. Bapak Ibu mau nggak dilayani oleh tim musik yang keyboardnya kemana, nyanyinya kemana? Nggak kan? Nggak enak itunya kita. Tapi orang bisa bayar mahal untuk sebuah konser. Karena apa? Karena skill menghasilkan harmoni. Musik-musik kelas atas dan sebagainya. Nah, Alkitab bilang kita harus bekerja dan meminta, punya skill. Karena kita melebihi bunga baku. Harusnya Roh Kudus membantu kita untuk hal seperti ini loh Bapak Ibu. Orang dunia kalau rajin bisa sukses. Anak Tuhan kalau rajin, saya percaya pasti bisa diberkati lebih lagi. Betul nggak? Cuman kan problemnya kita nggak suka kurang disiplin, kurang rajin, kurang konsisten. Roh Kudus bisa bantu kita untuk hal seperti itu loh. Nggak cuma rebah-rebah di tumpangin tangan. Roh Kudus bantu kita disiplin bangun pagi. Roh Kudus bantu kita punya penguasaan diri dan bisa berhemat. Roh Kudus membantu kita kasih hikmat untuk mengatur finansial kita. Bisa. Dan harusnya hidup kita akan jauh lebih efektif, jauh lebih produktif, jauh lebih maksimal. Karena masalah itu, masalah tadi, kita nggak punya skill, akhirnya nggak punya pekerjaan, nggak ada yang nawarin, nggak punya skill gimana? Terus gimana? Kita akan tetap khawatir, lo nggak sih? Bapak Ibu punya utang 100 juta, doa nyembah Tuhan, nangis di jamaah Tuhan, pulang utangnya masih ada, khawatir nggak? Ya masih khawatir dong, ya nggak sih? Udah aku rasa khawatir, ya digedor sama debt collector besoknya, kecuali dicicil sampai lunas 1 kali, bener nggak? Nggak khawatir lagi, kenapa? Karena emang udah nggak ada utang. Saya selalu bilang sama jemaat saya, kalau kamu punya utang, berdoa dan bayar. Kenapa? Karena waktu kamu punya utang dan sesak, kamu minta mujizat. Tuhan tolong saya. Tapi waktu kamu bayar utang, kamu sedang menjawab doa orang yang kamu utangin. Orang
yang diutangin itu tuh lagi doa, Tuhan moga-moga dia bayar kan gitu kan. Jadi waktu kita bayar utang, kita jadi jawaban doa buat orang lain. Kita cuma ingin minta mujizat tapi nggak pengen jadi mujizat buat orang lain. Aduh, Bapak Ibu, saya bukan ingin menghakimi orang yang punya utang, enggak. Saya tahu, saya juga pernah punya utang, itu nggak enak, betul nggak sih? Nggak enak. Dan saya nggak suka kalau ada orang tuh terikat, terbelenggu karena utang, tuh kasihan banget. Karena 1-2 tahun terakhir ini tema yang paling datang ke saya kalau konseling ini soal duit, utang, even tuh hamba Tuhan, Bapak Ibu. Dan saya ingin membantu, moga-moga prinsip ini memberikan pengertian, pencerahan, membangkitkan kita bahwa kita nggak bisa mengalahkan problem kita dengan menjadi pasif. Tapi kalau berusaha, saya pernah dengar ibu-ibu jualan pisang hijau, es pisang hijau aja bisa beli ruko. Rajin yang penting, ya nggak sih? Kan diurapi tuh dalam nama Yesus gitu ya. Udah malas kita diurapi, Tuhan urapi, aku berkat lu berlimpah-limpah, tidur nggak bangun-bangun, bangun jam 10, ya dipatok ayam ya rezekinya gimana sih gitu ya? Gimana gitu ya? Kalau lain udah bangun pagi, udah kerja, udah doa, udah segala macam. Oke, saya akan cepat. Ayat 30 ya. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau orang yang khawatir fokusnya cuma perkara dunia, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kunci untuk mengatasi kekhawatiran adalah mengenal Allah. Mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah dengan benar. Saya punya satu jemaat baru. Dia bilang begini, Pak Pendeta, kenapa Tuhan bikin apartemen saya hilang dan harus saya tinggal di rumah mertua saya? Kenapa Tuhan bikin saya nggak bisa bayar cicilan mobil saya? Pak Pendeta, kenapa Tuhan bikin saya punya anak 3? Pak Pendeta, kenapa Tuhan bikin saya berantem sama atasan saya? Ini satu orang ngomongnya begitu terus. Kenapa Tuhan bikin saya? Saya bilang, bukan Tuhan yang bikin, kamu yang bikin. Kenapa saya berantem sama Tuhan bikin saya berantem sama atasan saya? Bukan Tuhan yang bikin, kamu yang kurang ajar sama bosnya. Kenapa Tuhan bikin saya cicilannya nggak bisa kebayar, mobil nggak sering diangkut sama leasing dan sebagainya? Karena kamu yang boros, bukan Tuhan yang bikin. Kenapa Tuhan bikin saya punya 3? Itu lagi, bukan Tuhan yang bikin kamu punya anak, kamu yang bikin sama suamimu. Begitu. Kenapa salahin Tuhan? Betul nggak? Ya Tuhan bukti nggak mengenal Allah kan? Dia pikir semua masalahnya Tuhan yang bikin. Saya bilang Tuhanmu beda sama Tuhan saya kayaknya. Yesusmu Yesus imajiner, punya pemikiran sendiri. Yesus nggak seperti itu, Yesus kita nggak seperti itu. Orang kalau nggak mengenal Tuhan jadi khawatir. Dan kami capek banget untuk mengkoreksi kalimat-kalimat kayak tadi. Kenapa Tuhan bikin saya? Siapa yang bikin? Kamu yang bikin, kok Tuhan yang disalahin? Kan itu bukti nggak mengenal Allah. Terus dia bilang ini, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oke, hal terakhir yang saya ingin bahas lagi. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu saya kasih, saya percaya berkat itu sebelum soal aktivitas kita, tadi soal rajin, punya segala sebagainya, berkat itu soal identitas kita. Kita harus sadar dulu siapa kita dalam Tuhan, tahu identitas kita, supaya akhirnya kita bisa mengarahkan aktivitas kita yang akhirnya menghasilkan produktivitas. Identitas menghasilkan aktivitas menghasilkan produktivitas, sama gitu ya. Identitas kita adalah anak Allah. Kenapa? Karena Alkitab bilang, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin Bapak Ibu? Bapak di sorga tahu di tengah pandemi Anda butuh apa? Butuh bayar kontrakan kan? Butuh bayar apa? Butuh makan? Butuh naik gaji? Bapak di sorga tahu Anda memerlukan semuanya itu. Tapi kita sudah jadi anak atau belum? Kita ngaku dia bapak, tapi kita kelakuannya nggak kayak anak. Karena menjadi anak itu soal identitas, betul nggak? Ini contoh aja. Beberapa tahun yang lalu saya diundang khotbah ke Australia. Saya ditelepon, dibilang sama sekretaris gereja di Australia di Sydney, dibilang, Pastor Ferry, kita mau undang Pastor Ferry dan istri untuk melayani di Sydney selama 16 hari. Dia atur segala macam, dibilang dia ada retret, berapa sesi dan sebagainya. Terus dia tanya begini, Pastor Ferry bawa anak nggak? Bawa anak nggak? Saya bilang, saya nggak pernah ninggalin anak saya, cuma bertiga.
Saya bawa anak saya Adriel, umurnya baru 3 tahun waktu itu. Terus saya ngerti arah pembicaraannya. Saya yang diundang, istri saya yang diundang, kami berdua dibayarin tiket pesawatnya kan. Istri saya gimana? Saya bilang, karena biar etis dan enak nih hubungannya, saya bilang, gini ya, saya nggak pernah bawa anak, saya harus bawa anak saya. Boleh nggak? Tolong dibeliin tiketnya dulu, saya ganti nanti. Karena saya tahu istri anak saya kan masih kecil, nggak mungkin khotbah juga kan begitu. Jadi khotbah orang tuanya, anaknya ngikut begitu. Boleh nggak tolong dibayarin? Akhirnya dibelikan tiket pesawat total 24 juta. Saya hitung bagi 3, 8 juta. Ya ampun Tuhan Yesus gitu ya. Ini anak bukan ngapa-ngapain 8 juta. Waduh gitu ya. Dia harus bayar 8 juta buat kamu doang gitu ya. Waduh gitu ya. Oke, tapi ya udah gitu kan. Ya udah saya akhirnya hubungin minta nomor rekening gereja. Terus tiba-tiba yang mengundang bilang gini, Pastor nggak apa-apa, kita udah meeting tim leadershipnya dan kita putuskan bahwa uang tiketnya Adriel dibayarin sama gereja. Puji Tuhan 8 juta Bapak Ibu ya. Aduh lumayan banget tuh. Aduh puji Tuhan. Jadi kita terbang bertiga ke Australia gitu ya, pelayanan. Waduh itu luar biasa, dijemput, ditraktir makan. Itu tuh wah apa dibeli segala macam lah, apalagi waktu retret tuh, Adriel makanannya ini snack buat Adriel, ini mainan buat Adriel. Saya anak saya larian, ngejar-ngejar balon, ngapain? Nggak pernah konseling, nggak pernah doain orang, nggak pernah khotbah. Yang anak gitu ya. Tapi kenapa dia diberkati? Karena dia anak saya. Dia anak Pastor Ferry Maulani yang diundang ke situ. Kalau dia anak tetangga, panggil anaknya, bukan anak saya, kan nggak digituin, ya nggak sih? Di situ saya sadar betul. Kalau kita tahu siapa bapak kita dan kita anaknya dan kita hidup sebagai anaknya, kita nggak perlu khawatir. Tapi itu baru soal identitas. Identitas harus mengarahkan pada aktivitas. Kalau kita tahu kan bapak kita ada bapak yang bekerja sampai sekarang, kita pun harus bekerja produktif. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, punya kemampuan mencipta, ya kan? Nggak boleh nggak kreatif. Kalau ada aktivitas maka ada produktivitas dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa supaya apa yang kita bahas hari ini membangkitkan kita Bapak Ibu untuk mulai ngerti saya harus buat apa sekarang. Sesimpel apapun, jangan pasif. Lakukan aja dulu. Mulailah dari hal yang kecil benih. Nanti saya percaya ketika kita mulai melangkah untuk memberesin semua masalah kita yang kita khawatir, Allah akan memberkati kita. Dia akan menuntun kita. Jangan sepelekan, cuma jualan sambal. Jangan cuma, Bapak Ibu. Itu kalau diberkati Tuhan, kita nggak pernah ngerti. Itu sambal bisa, bukan cuma nyentuh bibirnya orang, hatinya orang nggak bisa. Iya sih? Itu bisa ngubahin banyak hal di orang. Dan jangan pernah jadi orang Kristen yang malas. Iman dan doa bukan alat untuk kita sembunyi dari kemalasan. Oh doa aja, oh percaya aja, enggak. Justru iman dan doa harusnya menopang kita untuk hidup lebih bertanggung jawab, lebih rajin, lebih disiplin, lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga Allah bisa memakai hidup kita seperti Nehemia, seperti Daud, seperti Yusuf, seperti Paulus, seperti Yakub. Mereka adalah orang rajin, mereka adalah orang yang luar biasa. Hanya karena Tuhan mereka luar biasa, bukan berarti mereka hidup biasa-biasa saja. Dan saya percaya jemaat di Jembatan 5 juga sama, akan bisa dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa sama-sama Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri sebentar, kita tutup mata kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar mengerti isi hati-Mu. Kami belajar untuk mengerti prinsip-prinsip kerajaan Allah, supaya Roh Kudus bisa menolong kami untuk berubah. Tuhan, kalau ada di antara jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini bergumul dengan masalah hidup mereka, terutama setahun terakhir di tengah pandemi ini. Kalau ada di antara kami yang berada dalam kesesakan, berputar-putar di padang gurun, berputar-putar di masalah yang sama terus-menerus. Tuhan, kami capek ada di situ terus. Kami mau keluar dari kubangan problem kami, masalah kami. Dan hari ini kami mau belajar untuk bangkit bersama dengan Roh Kudus yang sudah di dalam diri kami. Kami tahu kami melebihi burung-burung itu, kami melebihi bunga bakung. Kami bisa menabur, menuai, mengumpulkan dalam lumbung. Kami bisa bekerja, memintal. Kami harus jadi anak-anak Tuhan yang punya kemampuan, punya skill, bekerja keras, bisa menabung, menabur. Kami harus memanage hidup kami sedemikian rupa supaya penghiburan yang kami terima tentang jangan khawatir ini tidak penghiburan semu. Tapi betul, satu kali kami bisa bernafas dengan lega, tidur dengan lebih nyenyak karena sakit kami hilang. Karena masalah keluarga kami selesai. Karena masalah keuangan kami tuntas.
Tapi itu semua nggak akan terjadi kalau kami diam saja, kalau kami cuma nonton, cuma sekedar berdoa tapi nggak buat apa-apa. Bapak, kami tahu kami nggak bisa mengalahkan kekhawatiran, menghentikan kekhawatiran dengan menjadi pasif, hanya diam saja. Hari ini aku berdoa, berkati anak-anakmu, berkati kami semua. Sekecil apapun langkah yang kami buat hari ini, sekecil apapun keputusan yang kami buat hari ini untuk apakah mulai berjualan, mulai membantu orang lain, mulai menghasilkan sesuatu, bikin sesuatu, ngirim CV kemanapun, kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Biar ini seperti langkah ini seperti benih kecil yang mungkin kami baru mulai, tetapi kalau ini ditanam, satu kali akan ada pohon yang besar dan menghasilkan buah yang besar. Dari pekerjaan yang kecil, kalau diberkati Tuhan, kami percaya bisa jadi bisnis yang besar, industri yang besar, pabrik yang besar, dan menghasilkan uang yang banyak untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Kami mau bangkit dari kepasifan kami, kemalasan kami, cara berpikir yang tertutup. Kami mau pola pikir yang terbuka, dan kami mau jadi orang-orang Kristen yang produktif, orang-orang Kristen yang maksimal, orang-orang Kristen yang tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Kami diberi kesehatan, kekuatan, kecerdasan, kemampuan belajar, kemampuan beradaptasi. Kami nggak mau diam-diam saja Tuhan, kami mau berubah. Supaya waktu kami berubah, hati kami berubah, pola pikir kami berubah, cara hidup kami berubah, maka satu kali kondisi keuangan kami akan berubah, kondisi keluarga kami akan berubah. Terima kasih Tuhan, buat kami teguh di tengah proses yang kami alami ke depan. Karena waktu kami melangkah mungkin gak langsung terjadi semuanya gak langsung beres. Tapi buat kami setia, buat kami tekun dan konsisten untuk langkah yang kami ambil. Karena kami tahu apa yang kami kerjakan sekecil apapun, ke depan pasti akan menghasilkan buah yang lebat, hasil yang maksimal, produksi yang baik. Terima kasih Bapak, berkati kami semua anak-anakmu, berkati gereja ini. Biar dari gereja ini juga akan muncul orang-orang yang hebat, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang menjadi pemimpin di negeri ini, orang-orang yang punya belas kasihan buat jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, terima kasih buat pelayanan Pastor Ferry kali ini, buat sudah memberkati. Semua diberkati, amin. Lambaikan tangannya, boleh lihat saudara-saudara. Oke, mari kita bangkit berdiri, dan untuk minggu depan seperti biasa jam 10 pagi di tempat ini, dan kita mau sudah ibadah hari ini. Mari kita kata pujian, kata mengiringmu sumber hidupmu, mengiringmu sumber hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan aku berjanamu untuk memuliakanmu. Jadikanku berjanamu, jadikanku berjanamu, jadikanku berjanamu, untuk kami bersyukur kepadamu Tuhan, biarlah segala puji, segala syukur bagi Engkau Tuhan Yesus. Ya, kami terus mengiring Engkau Tuhan sumber hidup kami Bapa.
Dan biarlah Tuhan, biarlah firman-Mu ini tabur. Kami percaya tidak ada yang menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Biarlah itu menjadi identitas kami. Kami mengerti lebih lagi Tuhan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau yang terus memelihara kehidupan kami, dan Engkau yang tidak membuat kami khawatir Tuhan. Dan biar kami lepas dari kekhawatiran kami Tuhan. Biarlah kami terus maju ke depan. Dan biarlah hal sekecil apapun Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau akan terus kami terus mengerjakan hal yang kecil Tuhan, bahwa Engkau akan memberikan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Itulah janji Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, dan kiranya Engkau memberkati Pastor Ferry Felani sudah melayani, bahkan memberikan isi hati-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau berkati istri yang ada dan anak-anaknya Tuhan. Kiranya Kau tambahkan lebih lagi Tuhan, hamba-Mu ini terus melayani bahkan dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur. Berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Biarlah Kau terus Tuhan memberkati bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan, dan kiranya Tuhan bahkan kota Jakarta ini Tuhan. Kami percaya bahwa kota ini adalah bahwa Tuhan yang terus melindungi, bahkan terus Tuhan yang memimpin Tuhan Indonesia Tuhan, dan Kau terus Tuhan yang memberkati bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami terus tetap percaya apapun yang terjadi bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, dan sebentar kami ingin menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, harapkan berkat yang datang daripada Tuhan. Segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita bersaat teduh sejenak. Tuhan memberkati.